Pemkot Bandar Lampung batasi mobilitas warga jelang Natal dan Tahun Baru. Petugas datangi pedagang yang belum mendapatkan vaksin di pasar. Tabik pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Pemkot Bandar Lampung akan membatasi mobilitas warga. Pembatasan sosial dilakukan untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemkot Bandar Lampung akan membatasi mobilitas warganya mulai tanggal 24 Desember hingga 2 Januari mendatang. Pembatasan mobilitas dilakukan menyusul pemberlakuan PPKM level 3 yang diinstruksikan pemerintah pusat. Menjelang perayaan Natal 2021 dan pergantian tahun 2022, pemerintah pusat menginstruksikan untuk menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah se-Indonesia. Tujuannya untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 saat akhir tahun. Wali kota akan mengawasi beberapa wilayah lebih awal guna membatasi mobilitas masyarakat dan pendatang dari luar daerah. Eva meminta masyarakat untuk tetap di rumah saat perayaan Natal dan pergantian tahun 2022 nanti. Pemkot juga menutup beberapa lokasi untuk mencegah kerumunan saat pergantian tahun. Kalau yang level 3 ini kan karena masalah untuk lonjakan tanggal 25 sampai 1 Januari tahun baru. Nah, kalau Bunda Eva nanti semua tim dari OPD kita dari kolaborasi dengan Forkopimda, ya Forkopimda dari RT lingkungan sampai tingkat Kota Bandar Lampung semua akan turun ke lapangan. Jadi dari tanggal 20 ya, dari tanggal 20 kita akan turun ke lapangan. Kita akan ngecek semuanya seluruh tempat-tempat yang ada keramaian di Kota Bandar Lampung. Bun, satu lagi. Nanti iya tutup. Bunda nanti ada berapa yang tempat ditutup. Eva juga menegaskan akan melakukan pengawasan di beberapa wilayah lebih awal guna membatasi mobilitas masyarakat dan pendatang dari luar daerah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Vaksinasi di Bandar Lampung terus dikebut. Kepolisian Sektor Sukarame Bandar Lampung menggelar vaksinasi massal. Kali ini mereka menyasar pedagang dan pengunjung di sejumlah pasar tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pengunjung maupun petugas mendatangi pasar tradisional, Pasar Tempel Sukarame dan Pasar Wehalim Bandar Lampung. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas mengajak warga untuk divaksin untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Petugas juga mendatangi lapak pedagang untuk disuntik vaksin. Vaksinasi massal disambut antusias pedagang. Vaksinasi jemput bola mengaku lebih mudah mendapatkan suntikan dosis vaksin di tengah kesibukannya berdagang di pasar. Udah tenang. Nggak perlu ngantri. Kenapa? Iya, nggak perlu ngantri. Lagi dagang didatengin. Seneng lah Mbak. Biasanya kan antri Mbak. Kemarin aja dapat nomor 300 lebih. Jadi untuk kegiatan vaksinasi yang kami lakukan di pasar-pasar itu salah satu kegiatan untuk percepatan program vaksinasi. Sasaran sudah menyentuh ke langsung di lokasi pasar dengan para pedagang yang ada di pasar. Berapa banyak dosisnya Pak Kapolsek? Untuk hari ini dosis yang target itu 100 dosis vaksin. Itu kontinu setiap hari kita lakukan atau seperti apa? Setiap hari untuk kegiatan vaksinasi kami lakukan tiap hari door to door.
Vaksinasi ini bertujuan untuk membentuk herd immunity di masyarakat guna mencegah penyebaran wabah virus COVID-19 di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Wali Kota Eva Diana meninjau vaksinasi di sejumlah puskesmas di Bandar Lampung. Wali Kota meminta Satgas COVID dari tingkat RT hingga kecamatan aktif mencari warga yang belum divaksin untuk segera divaksin. Pemkot Bandar Lampung menggelar vaksinasi di berbagai tempat, baik di mal, pasar maupun puskesmas. Wali Kota Eva Diana meninjau vaksinasi di sejumlah puskesmas, antara lain Puskesmas Waikandis, Rajabasa, dan Puskesmas Kemiling. Wali Kota juga mengecek kesiapan tenaga kesehatan dan berbagai fasilitas dalam vaksinasi tersebut. Eva Diana juga berdialog dengan sejumlah warga dan lansia yang sedang divaksin. Wali Kota juga mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan dan Satgas COVID yang bekerja keras menyukseskan vaksinasi. Pemkot menargetkan seluruh warga sudah divaksin pada Desember. Mudah-mudahan target kita yang Desember, Januari kita selesai vaksinasi. Dan sekarang ini puskesmas lagi door to door semua nih, datang ke warga-warga yang nggak mau. Ya benar juga minta tolong sama camat, ya kelurahan, RT lingkungan, Babinsa, Babin Pertimas, turun ke lapangan supaya ngecek warga-warga yang tidak mau vaksin. Wali Kota juga menghimbau kepada warga untuk tidak takut divaksin, sekaligus menegaskan bahwa Pemkot selalu menyiapkan vaksin untuk warganya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Antusiasme mengikuti vaksinasi juga terasa di Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat. Warga setempat mengikuti vaksinasi setelah mengetahui pentingnya vaksin lewat internet. 217. Masyarakat Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat sangat antusias saat mengikuti vaksinasi tahap pertama dan kedua di puskesmas setempat. Awalnya warga sempat takut divaksin. Mereka banyak menerima informasi negatif tentang dampak buruk vaksin. Namun setelah mengetahui fakta tentang vaksin, warga berbondong-bondong mengikuti vaksinasi. Udah tahu belum kegunaan dari vaksin itu apa? Ya untuk lebih sehat, terus terhindar dari virus-virus, terutama nggak kena corona. Untuk tahap berapa ini, Bu? Untuk vaksin kedua. Sebelumnya sempat takut nggak sih divaksin ini? Sempat cemas, tapi karena browsing-browsing nggak cemas lagi. Sayangnya, antusiasme warga tidak diimbangi dengan jumlah dosis vaksin yang tersedia. Akibatnya, beberapa warga yang telah lama antri terpaksa pulang tanpa disuntik. Kita ada sasaran 350 orang. Untuk yang sudah tercapai itu berapa, Pak? Udah 320, sekitar 90%. Antusiasme masyarakat sendiri bagaimana? Antusiasnya sangat baik sejauh ini. Untuk sejauh ini, apa sih kendala yang kita temukan? Kalau untuk dari antusiasnya, dari masyarakat nggak ada kendala ya, karena memang udah baik banget. Kalau untuk kendalanya mungkin karena di vaksinnya yang untuk keduanya terbatas. Tim vaksinator berharap Pemprov Lampung menambah dosis vaksin untuk meratakan vaksinasi. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang puluhan rumah di Lampung Tengah rusak diterjang puting beliung. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebanyak 90 rumah di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah
rusak diterjang puting beliung. Selain merusak rumah, angin kencang disertai hujan deras juga menumbangkan pohon. Hujan deras disertai angin kencang menghantam Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Akibatnya 90 rumah rusak, bahkan beberapa diantaranya ada yang rata dengan tanah. Angin kencang juga menumbangkan pohon dan pohon tersebut menimpa rumah-rumah warga. Diperkirakan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kejadian angin puting beliung tadi, Bang? Ya, ini tiba-tiba aja, Bang. Tadi panas sekali cuacanya, langsung mendung, langsung datang hujan sama angin itu. Terus semua pada roboh ini. Kayak mana sih ini kejadian yang sebenarnya? Ya, anginnya itu warnanya hitam, kencang benar. Pas kejadian itu kita di mana, Bang? Ada di rumah. Terus kita kemana? Ya, kita lari ke luar. Iya, cari selamat aja. Ada korban jiwa nggak di sini, Bang? Nggak ada, Bang. Cuma bangunan dan pohon-pohon aja? Cuma bangunan. Ya. Rusaknya rata-rata atapnya habis. Atapnya habis dan yang satunya hancur rata sama tanah yang satu ini. Yang lainnya rata-rata atap dan banyak juga yang rumah-rumah ini yang tipe kayu, pohon besar. Langkah kita, Bang, ke depannya gimana, Bang? Jadi langkah saya mohon benar dengan pemerintah daerah lah. Harapan saya ini supaya bisa meninjau sini lah apa yang akan kita perbuat untuk masyarakat Kampung Negara Bumi Ilir, khusus Dusun Sidoarjo ini, supaya masyarakat ini bisa bagaimana bisa terbantu lah dengan musibah atau untuk meringankan musibah puting beliung ini yang terjadi pada hari ini. Saat kejadian, warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Puting beliung juga terjadi di Kampung Harapan Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Roy M. Perleoli, iNews melaporkan. Sebuah bengkel motor beserta rumah di Kampung Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dilalap si jago merah. Warga berbondong-bondong memadamkan api dengan alat seadanya. Sebuah bengkel motor di Kampung Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terbakar. Kebakaran tersebut sontak membuat warga sekitar panik. Warga berbondong-bondong mencoba memadamkan api yang membakar bengkel milik Kemal dengan alat seadanya. Kebakaran bermula saat pemilik bengkel, Kemal, memperbaiki motor pelanggannya. Tiba-tiba muncul kepulan asap hitam dari belakang rumahnya. Pria 34 tahun tersebut langsung panik dan menyelamatkan barang-barang berharga. Dia juga berteriak minta tolong ke tetangga untuk memadamkan api tersebut. Diduga penyebab kebakaran adalah korban memasak di dekat bensin. Masak dekat bensin. Apa aja kebakar, Bang? Ya, kamar mandi aja sama dapur. Apa aja mau upaya kita lakukan? Pemadaman pendinginan pakai pasir sama air tadi, sama masyarakat sekitar. Untuk masyarakat pada istirahat semua. Kalau kerugian ada berapa, Bang? Ya, perkiraan 5 jutaan lah. Ini mau jual bensin juga bengkel, Bang? Iya, bengkel. Api dapat dipadamkan sebelum api membesar dan menjalar ke rumah lainnya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Dari Lampung Tengah, Roy M. Perleoli, iNews melaporkan. Komisi 4 DPRD Lampung Tengah mengapresiasi kinerja TNI dan Polri beserta seluruh Satgas COVID-19 atas percepatan vaksinasi COVID-19 di Lampung Tengah. Antusiasme warga berdampak telah terlampauinya target vaksinasi di Lampung Tengah. Anggota Komisi 4, Baroji, berterima kasih kepada TNI, Polri, dan gugus tugas COVID-19 yang telah melaksanakan percepatan vaksinasi dengan baik. Masyarakat sangat antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Setiap kampung mendapatkan kuota 300 vaksin tiap harinya.
Sampai hari ini Kabupaten Lampung Tengah bekerjasama dengan TNI dan Polri dan seluruh Satgas pandemi COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah sampai di tingkat kampung sudah melaksanakan percepatan vaksinasi dengan baik dan sangat baik saya rasa karena antusias masyarakat cukup tinggi. Bagaimana setiap kampung itu mendapatkan kuota per hari itu 300. Percepatan vaksinasi COVID-19 sudah melampaui target yang telah ditentukan dan program ini berjalan di Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki melaporkan. Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono, membagikan benih jagung MSP dan pupuk organik. Benih dan pupuk dibagikan kepada Ketua Gapoktan dan Kelompok Tani Kampung Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo. Sumarsono membagikan benih jagung dan pupuk organik karena petani mengeluhkan hasil pertanian yang kurang maksimal. Sumarsono lalu mencontohkan cara menggunakan pupuk organik. Selain benih jagung dan pupuk organik, Sumarsono juga membantu 1 unit traktor tangan. Tanggapannya adalah sangat-sangat berterima kasih karena memang selain untuk bisa menanggulangi kekurangan pupuk subsidi atau kimia, kita di sini dikasih sekaligus diajari cara membuat pupuk organik. Jadi kelompok petani Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo itu berhubungan datang Ketua Gapoktan dan ketua-ketua kelompok taninya. Kita tadi tanyakan mereka petani jagung. Dan kita juga, karena kita sudah ada perda organik ya, perda perlindungan petani organik. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang keindahan Taman Cibiah di pegunungan di Bandar Lampung. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, Taman Rekreasi Alam Cibiah merupakan salah satu lokasi wisata yang terkenal hingga ke Bandar Lampung. Tempat wisata yang berada di kawasan pegunungan ini menawarkan keindahan alam sebagai daya tarik utama. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Mungkin banyak yang belum mengenal nama Taman Rekreasi Alam Cibiah. Tempat wisata yang berlokasi di Desa Gunung Mas, Kelurahan Batu Putu, Bandar Lampung ini memang tergolong sebagai taman wisata yang baru. Meski baru, taman wisata ini memiliki daya tarik yang tidak kalah dibandingkan dengan taman wisata lainnya. Pengunjung yang datang ke lokasi disuguhkan dengan pemandangan hijau alam yang asri. Jangan lupakan juga adanya kolam pemandian air terjun yang bersumber dari air terjun Gunung Betung. Sumber air asli dari kolam pemandian ini adalah dari air terjun pegunungan. Karena asri, kolam pemandian di Taman Cibiah ini memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan taman wisata air lainnya di Bandar Lampung. Selain airnya dingin dan segar, sirkulasi air di kolam pemandian ini terus terjaga karena air terus mengalir deras dari pegunungan. Para pengunjung yang datang ke lokasi ini mengaku nyaman menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Selain pemandangan alam yang asri, kolam pemandian di kawasan wisata satu ini masih dirasa sangat segar dan menyatu dengan alam. Ini kan ngalir jadinya kan langsung ganti ya. Dari gunung? Dari gunung, turun, jadi airnya langsung kebuang. Oh gitu? Kebuang, jadi pergantian airnya lancar. Lebih segar Bang? Lebih segar ini, jadi di kulit juga nggak begitu ini. Nggak begitu. Kalau kayak laut tuh kena ini kan kadang-kadang lengket deh. Ini enak, asli air pegunungan. Pengunjung di taman wisata ini cukup banyak, apalagi di akhir pekan. Karena
karena baru mayoritas pengunjung yang datang berasal dari Bandar Lampung atau kabupaten lain yang tidak jauh dari kota ini. Air ini dari air terjun asli dari Gunung Petung. Ini airnya bersih, dingin, masih alami. Udah jauh-jauh masuk ke sini dari Bandar Lampung, dari Kataan, dari Natar, dari Panjang. Kalau dari luar daerah ada dari kota lain gitu di Pring Sewu pernah, di Kota Tagung pernah. Bagi Anda yang penasaran ingin merasakan sensasi berenang dengan air terjun pegunungan yang dingin dan segar, silakan berkunjung ke Taman Rekreasi ini. Anda dapat mendatangi lokasi wisata ini di Desa Gunung Mas, Batu Putus 1, sekitar 500 meter dari Taman Wisata Bumi Kedaton, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.